Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng aku di sini, Tika, di cerita kita di Kamar Tika. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik aja ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Aku juga sehat di sini dan terima kasih udah ngeklik video ini. Sekarang kita akan memasuki cerita kita di Kamar Tika part kiriman cerita dari Pak Mursal di Lombok. Hai Pak Mursal, apa kabarnya? Kejadiannya di 2007, jadi ada sebuah gedung DPR termegah ketika itu di salah satu kota di daerah Papua. Namun beberapa minggu kemudian qadarullah terjadilah suatu bencana, yaitu gempa bumi yang sangat dahsyat di kota itu. Sehingga bangunan yang tadinya kokoh itu roboh dan memakan korban jiwa. Lalu beberapa tahun kemudian bangunan yang terkena gempa itu dihibahkan kepada salah satu instansi besar di Indonesia, dan dibangunlah kantor cabang dari instansi tersebut di kota itu, di mana kantornya juga memiliki rumah-rumah semacam komplek untuk para pegawai dan juga keluarganya. Terdapat juga mes yang dipergunakan untuk tamu yang bermalam atau para pegawai yang masih bujangan. Ketika kantor tersebut sudah layak dipergunakan, komplek dan mes pun sudah layak dihuni, kendalanya adalah listrik yang belum berfungsi dengan baik dan belum menyeluruh. Kemudian kondisi dari kantor tersebut itu sebenarnya sudah layak dihuni, namun terkesan seram, horor, karena di belakang kantor tersebut terdapat bukit dan juga hutan, serta ada sungai yang mengalir. Jadi itulah yang menyebabkan kantor tersebut, kantor yang baru didirikan itu, nampak seram. Suatu hari tibalah satu tim kelompok pertama atau disebut tim perintis lah ya, yang didatangkan dari kantor pusat menuju kantor cabang tersebut ya. Jadi kurang lebih ada 30 orang, di mana mereka sudah ada yang berkeluarga dan juga masih ada yang bujangan. Nah, salah satunya tuh ya Pak Mursal ini yang kirim cerita kan. Kemudian kurang lebih sebulanan mereka di sana, kejadian-kejadian aneh itu mulai dirasakan oleh tim perintis tersebut. Apalagi di sana kan listrik belum berfungsi baik ya, belum menyeluruh. Sampai kurang lebih 6 bulan pun mereka masih menggunakan lampu tanah ya, atau minyak tanah. Dimulai nih, ada namanya temannya Pak Mursal, namanya Pak I dan Pak S. Dua-duanya tuh sering banget kesurupan. Nah, kalau Pak I ini sering banget dia teriak-teriak sambil memutari akar pohon besar yang telah tumbang. Tapi nggak tahu juga tumbangnya karena apa dan berapa tahun sudah tumbangnya. Yang pasti Pak I ini pokoknya sering banget kesurupan. Kemudian kalau Pak S itu dia suka kerasukannya tuh sering menyerupai sosok seekor babi, terus bersuara juga kayak babi, jalan pakai tangan dan kaki juga seperti babi, suka masuk ke kolong-kolong pegawai di mes tersebut. Jadi kan kalau tempat tidur yang zaman dulu kan dari kayu tuh kolongnya kan lebar luas kan, jadi Pak S ini sering masuk ke kolong di bawahnya. Maksudnya itu kolong tempat tidur ya, kolong tempat tidur kan kalau dari kayu tuh ada zaman dulu tuh kalau tempat tidur tuh kolongnya luas kan, jadi bisa dimasukin gitu. Karena Pak I dan Pak S ini kerap sekali kesurupan, maka dipanggillah orang pintar nih, orang transmigrasi, jadi orang Jawa yang perpindahan menuju ke Papua. Namanya sebut aja Pak N ya. Pak N ini menjelaskan kenapa Pak I sering banget kesurupan, karena di pohon tumbang tersebut ditunggulah sosok makhluk jin yang tinggi, besar, berbulu. Nah, katanya jin tersebut tuh cuma ingin diakui bahwa aku ini akan ada, bahwa aku ini penguasa daerah wilayah ini, wilayah kantor ini. Kenapa juga Pak S itu sering dirasuki oleh sosok babi ya? Karena sosok babi tersebut juga salah satu penghuni, penguasa daerah tersebut. Dia bilang kepada Pak N bahwa ia meminta kepala babi. Jika tidak disuguhi kepala babi, ia akan mengambil korban manusia. Sebenarnya kurang ajar juga ya. Itu kan sebenarnya kalau jin itu adalah punya tipu daya muslihat dan kita tidak perlu mengikuti apa yang dia inginkan. Tapi I don't know, dari cerita Pak Mursal dia bilang begitu, bahwa ia meminta persembahan hadiah kepala babi sebagai persembahan masuk ke wilayah tersebut. Kalau enggak, dia akan minta korban jiwa manusia. Selanjutnya Pak Mursal juga mengalami kejadian-kejadian aneh. Salah satunya adalah ketika ia sedang mendapatkan tugas menjaga pos penjaga kantor malam-malam nih ya, bersama ketiga temannya. Nah, selagi mengisi waktu ia menjaga pos, Pak Mursal ini memancinglah dia di kolam yang tidak jauh letaknya dari pos tersebut. Dan ukuran kolamnya memang lumayan besar dan memanjang ya, sehingga banyak juga diisi ikan nila di kolam tersebut. Nah, ketika sedang memancing, tiba-tiba suasana menjadi sangat tidak nyaman. Lalu tiba-tiba ia melihat sinar cahaya terang memanjang ke atas. Dari tanah tuh memanjang ke atas, tingginya kurang lebih 30 meter dari tanah. Sinar itu berjalan memutari kolam lalu menghilang ke arah pohon mangga. Dan ketika itu pun Pak Mursal ketakutan dan shock setengah mati.
dia terpaku terdiam lama. Langsung ia menyudahi memancingnya karena ia juga tersadar ia kok sangat cepat sekali dalam memancing ini, padahal hanya beberapa menit. Jadi ketika ia mengasih umpan, tahu-tahu langsung disambar ikan. Tiap dia ngasih umpan, tahu-tahu langsung diambil ikan. Jadi seketika pun embernya langsung berisi dengan ikan yang sangat banyak banget. Kejadian aneh itu pun sebenarnya sangat menyenangkan, namun juga sangat menyeramkan karena aneh sekali ya, hanya dalam beberapa menit ikan sudah dapat diambil banyak. Kemudian pulanglah Pak Mursal ke rumahnya kan. Nah ternyata di rumahnya itu Bu Mursal juga belum tidur. Nah dia galau, dia ketakutan karena mendengar suara-suara aneh. Dan FYI ketika itu Pak Mursal dan Bu Mursal juga masih pengantin baru. Mursal cerita ke suaminya bahwa ia tidak bisa tidur dan gelisah itu karena ia mendengar suara orang bersenandung. Lalu ia juga mendengar suara orang sedang menyapu. Padahal itu sudah dini hari ya, sekitar pukul 1 jam, sekitar pukul 1 malam. Lalu diceklah sama Bu Mursal kan, meski dia takut-takut tuh dibuka tuh jendelanya selingak-selinguk, tapi nggak ada suara orang. Dan suara orang itu tiba-tiba berhenti saja. Lalu tutup lagi di jendelanya kan, mencoba tidur lagi, merem lagi, namun dia tetap aja nggak bisa tidur karena ia mendengar suara orang bersenandung dan menyapu lagi. Lama juga ia mendengar sampai akhirnya datanglah Pak Mursal ini kan. Barulah Bu Mursal aman nih, udah ada suaminya. Nggak lama udah ada suaminya datang. Mereka berdua nih mendengar ada suara rintih orang minta tolong, suaranya wanita. Tolong. Nah di situ Pak Mursal dan Bu Mursal juga mendengarnya nih ya, dua-duanya ngedengar. Langsung lah mereka berdua ngecek yang berasal dari suaranya tuh di belakang rumah. Dicek lah, ternyata tidak ada suaranya, langsung berhenti. Nah ketika masuk rumah mendengar lagi suara tolong. Waduh, serem juga ya. Ternyata kejadian itu tuh tidak hanya dialami oleh Pak Mursal dan Bu Mursal, dan tetangganya tuh juga sering mendengar orang suara minta tolong, menyapu, ataupun bersenandung pada malam hari. Kejadian yang lain juga dialami oleh teman Pak Mursal yang lain, sebut saja dengan namanya Pak D ya, bukan Pak D tapi Pak D. Nah Pak D ini diganggu oleh jin atau sosok yang menyerupai istrinya. Ketika itu padahal waktunya masih pagi hari dan Pak D ini habis pulang berlari pagi. Kejadiannya kalau nggak salah hari Sabtu. Nah dia pulang ke rumahnya kan, ngeliat istrinya di dapur lagi memasak. Jadi istrinya posisinya membelakangi si Pak D ini. Terus ditanya kan, "Mah lagi masak, Mah?" "Iya." "Masak apa, Mah?" Tapi diem aja. Ya udah dia nggak ambil pusing. Lalu si Pak D ini masuk ke kamarnya, ternyata istrinya lagi tidur. Langsung dia ketakutan, kemudian dia cek lagi ke dapur tapi istrinya tidak ada. Dia kaget banget, shock, langsung diem nih. Ke kamar lagi, duduk di kamar, kemudian istrinya mengelus dari belakang gitu kan. Jadi kan habis kaget tuh ngelihat istrinya ternyata di dapur sudah tidak ada, dia masuk ke kamar kan, langsung duduk terkaget terdiam. Gak lama istrinya tuh megang pundaknya dari belakang. "Mas sudah pulang, Mas?" "Bang udah pulang, Bang," sambil pegang pundaknya nih. Tapi gak lama si suami ini, si Pak D ini ngedengar dari arah pintu depan, "Assalamualaikum, Bang udah pulang, Bang? Bang." Langsung bulu kuduknya Pak D ini merinding, shock, terdiam ketika dia ngelihat ke belakang yang istrinya lagi tertidur. Ternyata istrinya tidak ada di kasur. Jadi yang dia lihat itu hanya bantal dan guling. Berarti pertama lagi masak, ternyata bukan, lagi tiduran, ternyata bukan istrinya. Yang benar adalah suaminya tadi baru aja pulang dari pasar. Dan sejak itu si Pak D ini trauma ya, dan sempat sakit selama 2 hari. Pengen ikut syuting nih. Kejadian yang lain dialami juga oleh temannya Pak Mursal, namanya Pak M ya, sebut aja Pak M. Kejadiannya tahun 2015. Ketika itu istri Bapak M mau melahirkan di klinik dan ditemani oleh ibunya yang baru datang dari Jawa naik kapal. Klinik tersebut ada di salah satu di kabupaten di daerah kota Papua juga. Nah, kliniknya itu klinik bidan ya. Dan ketika itu Ibu M sudah lahiran nih. Jadi si istrinya Pak M sudah lahiran. Kemudian bermalam kan dia di klinik dan ditemani oleh ibunya Ibu M. Jadi mertuanya Bapak M ya. Jadi dia bermalam untuk pemulihan pasca lahiran, dan ibunya Ibu M ini atau mertuanya Bapak M ini minta tolong anterin ke rumahnya karena ada barang yang ketinggalan. Jadi "Tolong dong nak, anterin ibu ke rumah, mau ngambil barang yang ketinggalan." Ya udah, lalu diboncenglah si ibu mertua ini sama Bapak M ke rumahnya yang berjarak kurang lebih 7 menitan atau 10 menit. Pokoknya gak jauh-jauh dari klinik tersebut. Terus ya udah kan, Bapak M ini ngebonceng mertuanya, ngeng. Kan hanya 7 menitan ya dari klinik menuju ke rumah. Nah masuklah ke area komplek. Di depan tuh ada temennya lagi nongkrong.
Terus temennya menyapa kan, negur, bro selamat ya habis lahiran, hati-hati istriku baru lahiran kok sudah dibonceng. Terus si bapak M bilang, oh iya makasih, tapi sambil bingung, bonceng istri, kan gue bonceng mertua. Ya udah sambil jalan sampai ke rumah, terus udah turun lah mertuanya masuk ke dalam rumah, tapi ditungguin lama sama bapak M kok nggak keluar. Akhirnya si bapak M ini turunlah ke rumah. Ibu, udah bu, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Dicek ke kamar nggak ada, di kamar mandi nggak ada. Teruslah panggil terus. Jadi bapak M kaget nih, waduh, jadi yang gue bonceng siapa nih, beneran mertuanya apa siapa nih, kok nggak ada di rumah gitu. Gak lama istri bapak M ini nelpon kan, udah 2 kali panggilan miss call ternyata. Mas, lo kok mbok, mas, ulangi, mas, lo kok ibu mbok tinggal tapi ye. Nah kata bapak M, turun, aduh. Ditinggal? Enggak kok, ada mas bonceng, kok ini lagi di rumah nih. Tapi tadi ibu aku cari-cari kok nggak ada ya, yang kemana lah ibu nih? Kata istrinya, loh ibu masih di sini kok mas, dari tadi mbok tinggal ya, masih di sini nungguin kamu mas, gitu kan? Bapak M keringat dingin dan benar-benar shock. Waduh, ini jadi tadi yang gua bonceng siapa, kok di rumah nggak ada, dicari-cari nggak ada mertuanya gitu kan? Akhirnya Bapak M memutuskan untuk balik ke klinik segera. Dan pas mau balik ke klinik, ternyata di depannya tuh masih ada temennya kan, di depan komplek itu. Terus tadi ditanya lagi sama si Bapak M, bro, tadi bro lihat saya bonceng siapa? Kata si temennya, istrimu toh, tapi pucat sekali saat tengok. Kok bonceng padahal baru lahiran? Terus dibalas sama Bapak M, saya nggak bonceng istri bro, saya bonceng mertua, tapi tiba-tiba terada di rumah menghilang. Kata temennya, gimana maksud bro? Kata Bapak M, sudah, tidak usah dibahas, nanti saja saya bahas. Yaudah, akhirnya si Bapak M berjalan lagi ke klinik, ketemu sama istri dan juga ketemu sama mertuanya. Sampai di klinik benar kan udah ketemu sama mertuanya sama istrinya yang baru lahiran. Terus ditanya sama istrinya, mas tadi kok ditinggal sih ibu, mas tadi kan ibu kan udah nungguin lama, malah mas kok jalan duluan. Kata ibunya juga, iya kamu tuh malah jalan duluan sendirian, ibu udah mau naik loh, padahal aku panggil kamu tuh nggak denger. Maksud tau bu gitu, aku nggak dengar tuh ibu manggil. Iya aku manggil kamu tapi kamu nggak dengar. Ya udah, jadi apa yang dia bonceng, jadi siapa yang dibonceng sama si Bapak M ini, jadi bukan mertuanya. Sedangkan POV temennya Bapak M ngelihat Bapak M ini membonceng istrinya. Demikian cerita kali ini. Bagi teman-teman yang punya cerita real horor, cerita nyata, boleh kirim ke email aku atau japri ke Instagramku, nanti akan kubalas ya. DM maksudnya, DM. Makasih banyak yang udah dengar cerita ini sampai habis. Jangan lupa support aku terus ya. Terima kasih. Bye.